Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Wa asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Hadirin jamaah Masjid Agung Al-Ukhuwah Bandung yang Allah muliakan, para pendengar radio Tarbiyah Sunnah Bandung, Radio Roja di beberapa kota, dan radio-radio lain yang ikut gabung, para pemirsa Roja TV, Robbani TV, Niaga TV, dan beberapa TV lain, para netizen di mana saja Anda berada. Kembali kita berjumpa melanjutkan bahasan tentang rukun iman yang kelima, iman kepada hari akhir. Sudah kita terangkan iman kepada hari akhir mencakup pertama iman kepada tanda-tanda kiamat, dan itu sudah kita terangkan. Kedua iman kepada kematian, itu juga sudah kita jelaskan. Sekarang yang ketiga, termasuk bagian dari iman kepada hari akhir adalah beriman kepada adanya alam kubur beserta tiga hal yang dialami oleh manusia di alam kubur. Pertama, ada fitnah kubur berupa pertanyaan dari Munkar dan Nakir. Kedua, azab kubur bagi orang-orang kafir dan orang-orang durhaka. Ketiganya, nikmat kubur bagi orang-orang mukmin yang bertakwa. Tiga hal ini dialami di alam kubur. Baik orang yang mati tersebut dikuburkan atau tidak, semuanya tetap ke alam kubur. Harus dibedakan antara alam kubur dengan kuburan. Kalau kuburan alam nyata, kita yang bikin, kita yang menggali, kita yang memasukkan, dan kita bisa gali lagi, bisa dipindah, kuburannya bisa dirubah. Itu alam nyata. Adapun alam kubur, alam gaib, entah di mana dan bagaimana. Dan semua yang mati pasti masuk alam kubur, baik dikuburkan ataupun tidak. Disebut alam kubur hanya karena umumnya manusia yang mati dikuburkan, maka disebutlah alam kubur. Walaupun ada yang mati tidak dikubur, disalib sampai habis seluruh bagian tubuhnya dibiarkan, ada yang terbakar, bahkan ada yang sengaja setelah mati dibakar, abunya disebar. Ada yang dimakan oleh binatang-binatang, tidak dikuburkan. Walau tidak dikuburkan, mereka tetap masuk ke alam kubur, diproses untuk mengalami dua di antara tiga hal yang dialami di alam kubur. Pertama, fitnah kubur semuanya mengalami. Yang keduanya, azab kubur atau nikmat kubur. Jadi adanya alam kubur termasuk bagian dari alam gaib, yang semua perkara gaib tidak boleh kita yakini kecuali kalau diterangkan oleh Quran atau hadis yang sahih. Dan ternyata adanya alam kubur diterangkan dalam Quran dan hadis-hadis yang sahih, sehingga wajib untuk kita yakini terjangkau oleh indera kita ataukah tidak,
masuk akal ataukah tidak, selama keterangan itu bersumber dari Quran dan Sunnah, wajib untuk kita yakini. Di antara ayat-ayat Quran yang menjelaskan tentang adanya alam kubur adalah pertama, firman Allah dalam Quran surah Ibrahim 27. Allah berfirman, "Yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah. Wa yudhillullahu adh-dhalimin wa yaf'alullahu ma yasha." Allah memantapkan orang-orang yang beriman dengan ucapan yang mantap, baik dalam kehidupan dunia ataupun dalam kehidupan akhirat. Dan Allah menyesatkan orang-orang zalim. Allah berbuat apa saja yang Dia kehendaki. Ayat ini dibaca oleh Nabi SAW ketika menerangkan alam kubur. Ketika orang mukmin mau mati, diterangkan proses kematiannya, bagaimana ruhnya dicabut oleh malaikat, dibawa naik ke langit, sampai langit ketujuh Allah menyuruh agar ruh orang mukmin yang mati ini dikembalikan ke alam kubur, dikembalikan ke jasadnya di alam kubur. Menyatu lagi antara ruh dan jasad, hidup lagi dan bangun. Bangunnya bukan di kuburan. Kalau di kuburan nggak bisa bangun ya. Tapi di alam kubur. Lalu didatangi dua malaikat, ditanya dan bisa menjawab dengan jawaban yang benar. Nanti hadis yang menerangkan itu secara rinci akan kita bahas. Diterima dari Al-Barra bin Azib radhiyallahu anhu. Setelah orang mukmin itu menjawab dengan jawaban yang benar, jawabannya man rabbuka wa ma dinuka wa man nabiyyuka. Siapa Rabbmu? Apa agamamu? Siapa nabimu? Lalu dijawab Rabbi Allah wa dini al-Islam wa Nabi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Sampai di sana lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam membacakan ayat ini, yutsabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit fil hayati dunya fil akhirah. Allah memantapkan orang-orang mukmin dengan ucapan yang mantap, artinya di alam kubur. Allah memantapkan orang-orang mukmin, mentalnya, jiwanya dimantapkan, tidak takut terhadap hardikan munkar dan nakir ketika bertanya, lalu menjawab dengan jawaban yang benar. Itulah yang disebut bil qauli tsabit. Allah memantapkan orang-orang beriman dengan ucapan yang mantap. Artinya Allah mengilhamkan kepada orang yang beriman di alam kubur untuk menjawab dengan jawaban yang benar. Al-qaulu tsabit dalam ayat ini jawaban yang benar di alam kubur. Sehingga ayat ini berbicara tentang alam kubur. Tentang apa yang dialami oleh orang-orang beriman di alam kuburnya. Ini dalil yang pertama. Kedua, Allah berfirman dalam At-Taubah 101. Kata Allah, sanu'adzibuhum marratain, thumma yuradduna ila azabin azim. Kami akan azab orang kafir itu 2 kali. Setelah itu 2 kali ini, pertama di dunia, kedua di alam kubur. Setelah 2 kali itu, summa yuradduna ila azabin azim, kemudian nanti di akhirat kami kembalikan dia ke azab yang lebih dahsyat. Jadi sebelum ke akhirat, sebelum ke neraka, diazab 2 kali. Kapan 2 kali ini? Berkata Abdullah bin Mas'ud, Abu Malik, Ibnu Jurayj, Hasan Basri, Sa'id
bin Al-Musayyib, Qatadah, Ibnu Ishaq dan yang lain-lain, mereka berkata annal murada bidzalik adzabud dunya wa adzabul akhirah thumma yuradduna ila adzabin adzim wa huwa adzabin nar. Maksud kami akan mengazab orang kafir dua kali, pertama di dunia, kedua di alam kubur. Setelah itu baru nanti dikembalikan ke azab yang lebih dahsyat. Ayat ini berbicara tentang adanya azab kubur. Ini ayat yang kedua. Ketiga, dalam surah As-Sajdah 21, Allah menyatakan وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ. Kami akan rasakan kepada mereka, akan kami timpakan kepada mereka azab yang lebih ringan sebelum azab yang lebih besar. Ada dua azab. Azab yang lebih ringan, ada lagi azab yang lebih besar. Dua azab. Apa dua azab itu? Berkata Al-Barra bin Azib, ini sahabat yang meriwayatkan hadis tadi. Juga Mujahid tabi'in, murid Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ahli tafsir paling terkemuka. Sampai kata Imam Sufyan Ats-Tsauri, "Idza ja'aka tafsir min Mujahid fahasbuk." Kalau datang kepadamu tafsir dari Mujahid cukup, jangan bertanya lagi kepada yang lain. Karena dia paling ahli di zamannya. Al-Barra bin Azib sahabat, Mujahid, Abu Ubaidah, mereka menyatakan yang dimaksud kami timpakan kepada mereka azab yang lebih ringan adalah azab kubur. Sebelum nanti azab yang lebih berat, maksudnya adalah azab di akhirat. Jadi ayat ini pun berbicara tentang adanya azab kubur dan azab akhirat. Itu yang ketiga. Keempat, surah Nuh ayat 25. Tapi ayat ini hanya bisa difahami oleh orang yang faham balaghah, faham sastra Arab. Kalau tidak faham atau hanya baca tarjamah, maka tidak akan terfahami ada isyarat azab kubur dalam ayat ini. Allah berfirman dalam surah Nuh 25, mimma khati'atihim ughriqu faudkhilu nara falam yajidu lahum min dunillahi ansara. Kata Allah, mimma khati'atihim, karena kesalahan-kesalahan mereka. Ini tentang Fir'aun. Fa'ughriqu, mereka ditenggelamkan. Ini tentang kaum Nabi Nuh ditenggelamkan di air bah. Mimma khati'atihim, karena dosa-dosa mereka, kesalahan mereka, ughriqu, mereka ditenggelamkan. Fa'udkhilu nara, ada huruf fa. Lalu mereka dimasukkan ke dalam neraka. Falam yajidu lahum min dunillahi ansara. Mereka tidak menemukan penolong pun selain Allah Azza wa Jalla. Dan Allah tidak menolong. Satu-satunya yang bisa menolong Allah, tapi Allah tidak menolong. Selain Allah nggak bisa menolong. Ini tentang umat Nabi Nuh ditenggelamkan di air bah. Mana adanya keterangan azab kubur di sini? Itu tadi. Hanya dari tarjamah tidak tertangkap adanya isyarat azab kubur. Tapi adanya huruf fa diterangkan oleh para ulama. Fataqibu bil fa yadullu ala anna azabahum finnar taba'um mautihim wattasala bihi. Adanya huruf fa. Di sini disebutkan ughriqu fa udkhilu nar. Mereka ditenggelamkan. Adanya huruf fa. Fa ini mengisyaratkan ada jenis azab sebelum azab neraka. Maka mereka ditenggelamkan sampai mati, lalu mereka diazab di alam kubur, fa udkhilu nar, lalu setelah itu mereka dimasukkan ke dalam neraka,
dan tak ada seorang pun penolong bagi mereka selain Allah Azza wa Jalla. Ini juga mengisyaratkan adanya azab kubur. Kelima ini tentang Fir'aun laknatullahi alaih. Ketika mereka itu mati ditenggelamkan sama dengan kaum Nabi Nuh. Tenggelam, mati, masuk ke alam kubur. Di alam kubur itu dikepung oleh azab, oleh siksa. Lalu api neraka dihembuskan ke alam kubur mereka setiap pagi dan petang. Terus ini sampai kiamat. Dan ini termasuk jenis azab kubur yang Allah timpakan kepada Fir'aun dan bala tentaranya. Setelah kiamat baru mereka dimasukkan ke azab neraka. Allah berfirman dalam Al-Quran dalam surah Ghafir ayat 45 dan 46, wa haqa bi ali fir'auna su'al azab an-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwwa wa 'ashiyya wa yawma taqumus sa'ah adkhilu ala fir'auna asyaddal azab. Kata Allah, Fir'aun dan keluarganya, maksud keluarganya itu bala tentara yang tunduk, patuh, taat, setia kepada Fir'aun, walaupun tidak ada hubungan kekerabatan. Disebut saja keluarganya. Haqa itu mengepung di ali Fir'aun kepada Fir'aun dan bala tentaranya su'al azab. Azab yang sangat buruk. An-naru yu'raduna 'alaiha. Api neraka dihembuskan kepada mereka ghuduwa wa 'ashiyya. Setiap pagi dan petang sampai hari kiamat. Ini belum kiamat. Menunjukkan ini terjadi di alam kubur. Wa yauma taqumus sa'ah, dan pada hari kiamat nanti adkhilu ala fir'auna asyaddal azab, masukkan Fir'aun dan bala tentara ke azab yang lebih dahsyat. Jadi ayat ini berbicara tentang apa yang akan dialami oleh Fir'aun dan bala tentaranya sebelum kiamat di alam kubur. Nanti setelah kiamat mereka akan dimasukkan ke dalam azab yang lebih dahsyat berupa neraka. Dan banyak lagi ayat-ayat lain yang menjadi dalil tentang adanya alam kubur, baik azab kubur ataupun nikmat kubur ataupun fitnah kubur. Ya, ini ayat menjadi dalil yang mengharuskan kita meyakini, percaya terhadap adanya alam kubur dengan 3 peristiwa di dalamnya. Fitnah kubur berupa pertanyaan munkar nakir di alam kubur, azab kubur, dan juga nikmat kubur. Adapun hadis jauh lebih banyak. Saking banyaknya sampai mencapai derajat mutawatir maknawi. Lebih dari 45 hadis yang sahih yang menceritakan tentang adanya alam kubur dengan beragam penjelasan, sehingga keseluruhan hadis itu yang begitu banyak tapi semuanya bertemakan adanya alam kubur, menunjukkan bahwa keyakinan terhadap alam kubur diterangkan dalam hadis yang mutawatir maknawi. Sehingga tidak ada alasan bagi kita untuk menolak, mengingkari, apalagi hanya sekedar dengan otak, dengan akal. Di antara hadis yang menerangkan itu adalah pertama, hadis ini diterima dari Anas radhiyallahu an, dari Nabi alaihi salatu wassalam. Beliau bersabda, "Innal 'amda idza wudi'a fi qabrihi wa tawalla wa dhahaba ashabuhu hatta annahu la yasma'u qur'ani alihim atahu malakan fa'aqadahu fayaqulani lahu ma kunta taqulu fi hadzal rajul Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fayaqul asyhadu annahu abdullahi wa rasulihi
fayuqal undur ila maq'adika minan nar abdalakallahu bihi maq'adan minal jannah. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fayarahuma jami'a. Wa ammal kafiru awil munafiq fayaqul la adri kuntu aqulu ma yaqulun nas fayuqal la daraita wala la daraitu wala talaitu thumma yudrabu bil mitraqah min hadidin baina udhunayhi fayasihu sayhatan yasma'uha man yalihi illa thaqalain. Rawahul Bukhari wa Muslim. Kata Anas, Nabi SAW bersabda, bila jenazah seorang hamba sudah diletakkan di kuburannya, lalu dikuburkan, kita semua akan mengalami ini. Entah kapan, semoga masih lama ya, semoga yang lain duluan. Lalu pulanglah sahabat-sahabat yang mengantarnya dari kuburan, sehingga si mayit mendengar langkah-langkah suara sendal orang yang pulang tersebut. Maka datanglah dua malaikat, keduanya mendudukan orang ini. Tadinya kan berbaring lalu duduk. Ini menunjukkan di alam kubur, bukan di kuburan. Di kuburan nggak bisa duduk. Lalu dua malaikat ini bertanya, bagaimana pendapat tentang seorang laki-laki yang namanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau dia mukmin, dia menjawab, aku bersaksi bahwa dia hamba Allah dan utusannya. Maka benar jawabannya. Lalu dikatakan kepada orang itu, lihat tuh tempat tinggalmu di neraka. Ini orang mukmin, lihat tempat tinggalmu di neraka. Diperlihatkan. Karena setiap orang punya satu rumah di neraka, punya satu rumah di surga. Lihat tuh, tempat tinggalmu di neraka, Allah ganti dengan tempat tinggal di surga. Diperlihatkan rumahnya di surga. Fayarahu majami'a, orang ini melihat kedua rumah tersebut. Nanti rumah dia di neraka, dia wariskan ke ahli neraka. Orang kafir juga punya dua rumah, satu di neraka, satu di surga. Tapi dia ke neraka, rumah yang di surga diwariskan kepada ahli surga. Itulah yang dimaksud, yang diterangkan dalam surah Al-Mu'minun dari awal sampai ayat yang ke-11, ulaika humul warithun alladzina yarithunal firdaus hum fiha khalidun. Mereka orang mukmin itu adalah orang-orang yang menjadi ahli waris, mewarisi surga, mewarisi rumah istana di surga dari ahli neraka. Karena penghuninya masuk neraka nggak akan ke surga, ini kosong nih, maka diwariskan kepada ahli surga. Adapun orang kafir atau orang munafik, ketika ditanya oleh dua malaikat, dia hanya menjawab, la adri, aku tidak tahu siapa Muhammad. Aku hanya mengatakan apa yang dikatakan oleh manusia. Maka dikatakan la daraita wala talaita, kamu tidak tahu karena kamu tidak membaca. Tidak baca Quran, tidak baca hadis, tidak mau mengaji. Tsumma yudrabu bimitraqah min hadid baina udhunai. Lalu orang itu dipukul dengan palu dari besi antara kedua telinganya, kepalanya. Fayasihu sayhatan yasma'uha mayyalih. Dia menjerit dengan jeritan yang keras. Jeritannya terdengar oleh semua makhluk yang ada di dekat kuburan itu, illa tsaqalain, kecuali dua makhluk. Itu bangsa jin dan manusia. Ini mah tidak mendengar jeritan di alam kubur. Tapi selain manusia, ada binatang di sana mendengar. Dan manusia
tidak mendengar jeritan di alam kubur ini menjadi rahmat bagi kita. Kalau kita bisa mendengar, nggak bisa tidur kita, apalagi dekat kuburan. Walaupun disiksa di alam kubur, masih ada kaitan loh dengan kuburan. Dekat kuburan, lalu menjerit-jerit, rumah kita dekat sana, nggak bisa tidur kita. Alhamdulillah oleh Allah Azza wa Jalla kita tidak dibuat mendengar jeritan di alam kubur. Hadis ini riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim dengan sanad yang sahih. Ini hadis yang pertama. Hadis kedua dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kalau tadi dari Anas, sekarang dari Abu Hurairah. Berkata Rasul alaihi salatu wasallam, "Idza qubiral mayyitu aw qala ahadukum atahu malakan aswadan azraqan. Yuqalu li ahadihima al-munkar wal akhar an-nakir. Fayaqulani ma kunta taqulu fi hadha ar-rajul." Fayaqulu ma kana yaqul huwa Abdullah wa rasuluhu asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Fayaqulan qad kunna na'lamu annaka taqulu hadha. Thumma yufsahu lahu qabruhu sab'una dhira'an fi sab'in. Thumma yunawwaru lahu fihi. Thumma yuqalu lahu num. Fayaqul arji'u ila ahli fa ukhbiruhum. Fayaqulan num ka nawmatil arus alladhi la yuqidhuhu illa ahabbu ahlihi ilaihi hatta yab'athahu Allahu min majja'ihi dhalik. Wa in kana munafiqan qala sami'tu an-nas yaquluna dhalik. Fayaqulani qawlan faqultu mithlahu la adri. Fayaqulan qad kunna na'lamu annaka taqulu dhalik. Fayuqalu lil-ad iltami'i alayhi fatalta'imu alayhi fatakhtalifu adla'uhu fala yazalu fiha mu'adzaban hatta yab'athullahu min madja'ihi dhalik. Kata Rasulullah SAW, bila mayit diletakkan di kuburan, datanglah dua malaikat. Dua malaikat ini mengerikan, disebut aswadan azraqan. Keduanya hitam kebiru-biruan. Ya hitam ya biru, bayangkan. Dalam riwayat lain syadidal intihar. Bentakannya dahsyat sekali. Kata Imam Al-Qurtubi dalam kitab At-Tadhkirah, seandainya ada orang di dunia dibentak oleh munkar nakir, saking dahsyatnya ini bentakan, bisa-bisa seluruh tulang copot dari persendiannya, saking mengerikannya bentakan munkar dan nakir. Mereka bertanya walaupun ke orang mukmin tentang tiga pertanyaan disertai bentakan dahsyat. Ini yang disebut dengan fitnah kubur. Kenapa disebut fitnah? Karena mengerikan. Lalu yang satu disebut munkar, yang satu lagi disebut nakir dengan makna yang sama. Sumyal munkar munkaran li'anna kulla ma ra'ahu ankarahu. Disebut munkar karena semua orang yang melihatnya pasti akan mengingkarinya, tidak mau melihatnya saking mengerikannya. Maka kedua malaikat itu bertanya, apa yang kamu katakan tentang orang ini? Maksud orang itu tuh Nabi Muhammad SAW. Dia berkata, dia adalah hamba Allah dan utusannya. Aku bersaksi tidak ada sembahan yang hak selain Allah dan Muhammadlah hamba dan utusannya. Jadi yang ditanya di alam kubur, kamu ikutnya orang ini? Bukan ditanya, kamu ikut orang banyak atau tidak? Di akhirat juga begitu. Maka dalam kehidupan kita di dunia bukan ikut-ikutan gimana ramenya, gimana orang banyak. Bukan.
Gimana ini seseorang nih Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kamu ikut dia apa tidak gitu. Walaupun seluruh manusia menyelisihi beliau, tetaplah komitmen kepada beliau. Ini yang akan ditanya di alam kubur. Maka setelah dijawab dengan jawaban benar yang benar, malaikat itu mengatakan, qad kunna na'lamu annaka taqulu hadza. Kami memang sudah tahu sebelumnya kamu akan menjawab dengan jawaban yang benar ini. Lalu diluaskanlah alam kuburnya 70 kali 70 hasta. Lalu diterangi di alam kuburnya. Lalu berkatalah, tidurlah kamu. Orang ini menjawab, enggak, saya mau pulang ke keluarga saya akan kabarkan kepada mereka bahwa saya bahagia di sini, ingin pulang. Tapi oleh malaikat tidak diizinkan. Alhamdulillah ya, tidak diizinkan. Kalau diizinkan pulang, geger tuh. Kata malaikat, la num kanaumatil arus. Tidurlah kamu seperti tidurnya pengantin baru yang ketika bangun maka kondisi bangun jauh lebih dia cintai daripada sebelumnya. Sampai kamu dibangkitkan oleh Allah dari tempat kamu di sini pada hari kiamat. Ini orang mukmin dapat nikmat kubur. Diisyaratkan beberapa nikmat kubur di sini adalah diluaskan di alam kuburnya. Dalam riwayat lain sejauh mata memandang. Diterangi di alam kuburnya, tidak gelap, tidak mengerikan. Nanti di riwayat lain dibukakan pintu menuju surga. Lalu berhembuslah angin surga beserta aroma wewangiannya yang menyejukkan, menyenangkan. Dalam riwayat lain ada nanti orang yang mendampingi, yang orang ini menyenangkan, harum dan seterusnya. Itu jelmaan amal masing-masing kita. Adapun orang munafik, ketika ditanya bagaimana pendapat tentang orang yang namanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia hanya berkata, aku mendengar manusia mengatakan satu perkataan, aku pun ikut-ikutan. Gimana ramainya? Gimana kebanyakan orang itu yang diikuti? Bukan bagaimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada hakikat la adri, aku tidak tahu siapa dia. Maka dua malaikat itu berkata, kami sudah menduga sebelumnya kamu akan menjawab dengan jawaban yang seperti itu. Lalu dikatakan kepada tanah yang ada di sekitarnya, iltaimi, himpit orang itu. Dihimpitlah orang itu sampai remuk seluruh tulang belulangnya. Sakit ya? Ya pasti sakit lah. Dengan kesakitan yang berlipat. Fala yazalu fiha mu'adzaban. Dia terus menerus mengalami azab di dalamnya sampai Allah membangkitkan dia pada hari kiamat nanti. Nah, di sini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Berkata Imam At-Tirmidzi, hadis ini hadis yang hasan sahih, dan kesahihan hadis ini diterangkan dalam kitab Sahih Al-Jami'us Shaghir. Ini yang kedua. Ketiga, hadis ketiga ini dari Anas radhiyallahu an. Berkata Nabi alaihi salatu wasallam, laula alla tudafinu la da'autu Allah ayusmi'akum min adzabil qabr alladhi asma'. Rawahu Muslim. Kata Nabi SAW, seandainya aku tidak khawatir kalian tidak akan menguburkan mayit-mayit kalian, pasti aku akan berdoa kepada Allah agar Allah membuat kalian mendengar jeritan azab kubur seperti yang aku dengar. Nabi SAW mendengar, ya mental beliau sudah kuat, sudah terbiasa mendengar jeritan di alam kubur. Selain beliau tidak, para sahabat tidak, kita pun tidak. Kalau kita mendengar, nggak akan berani kita ke kuburan.
Nggak akan berani kita menguburkan orang di kuburan. Mungkin akan dibiarkan saking ngerinya. Kita kalau tengah malam ada tetangga punya anak kecil lalu menangis menjerit-jerit, terganggu nggak kita? Terganggu. Itu jeritannya nggak seberapa. Ini jeritan orang yang disiksa habis-habisan. Sekuat tenaga dia menjerit karena azab yang dialaminya. Bisa tidur nggak kita? Nggak akan bisa tidur. Nggak akan mau kita menguburkan jenazah-jenazah yang mati karena takut terhadap jeritannya. Alhamdulillah Nabi SAW tidak berdoa, ya Allah jadikan umatku bisa mendengar jeritan di alam kubur. Alhamdulillah tidak berdoa begitu. Kalau berdoa dikabulkan, wah kita stres. Kita nggak akan bisa tidur karenanya. Nah, di sini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim. Ini hadis yang ketiga tentang adanya azab kubur. Keempat dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Dia berkata, "Marran Nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wasallam ala qabrain. Faqala, innahuma la yu'adzaban. Wa ma yu'adzabani fi kabirin." Thumma qala bala. Amma ahaduhuma fakana yas'a bin namimah wa ammal akhar fakana la yastatiru min baulihi. Rawahul Bukhari wa Muslim wa ghairuhuma. Kata Ibnu Abbas, suatu saat Nabi SAW melewati dua kuburan. Lalu beliau berhenti. Lalu beliau berkata, kedua penghuni kubur ini sedang diazab. Beliau tahu karena bisa mendengar jeritan penghuni kubur ini. Keduanya sedang diazab. Kedua-duanya tidak diazab karena perkara yang dianggap besar oleh dua-duanya. Dianggap kecil, dianggap sepele. Kata beliau, bala, padahal iya. Dua kesalahan mereka, dua dosa besar. Coba lihat, ini dianggap sepele. Adapun yang pertama, dia berikhtiar berusaha untuk melakukan adu domba, namimah, merusak hubungan dua orang yang tadinya dekat menjadi jauh, tadinya bersahabat menjadi bermusuhan, tadinya bersaudara menjadi gontok-gontokan. Pelaku namimah. Namimah itu apa? Adu domba. Itu akan diazab di alam kuburnya. Yang keduanya, dia tidak bersuci setelah kencing. Hati-hati nih, banyak orang yang kerjanya di terminal. Kalau kita mau naik bus yang parkir kan puluhan di sana ya. Harus nahan nafas kita. Banyak yang mana? Apa? Kencing di ban-ban, ya enggak? Padahal ada WC umum, ada. Memang bayar sih. Tapi mungkin kalau penghuni tetap di sana udah kenal dengan penjaganya mungkin bisa gratis. Kalau itu harus bayar 1.000, 2.000 daripada diazab di alam kubur. Hanya karena cer saja di ban, nggak ada air, cuma digibrik-gibrik sudah. Apa efeknya? Dia terkena azab kubur. Hadis ini sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Hadis kelima masih dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Anna Rasul alaihi salatu wasallam kana yu'allimuhum hadha du'a kama yu'allimu surah minal Qur'an. Nabi SAW suka mengajari para sahabat doa berikut ini sebagaimana beliau mengajari Quran. Qulu, katakan oleh kalian, Allahumma inna na'udzubika min azabi jahannam wa a'udzubika min azabil qabr wa a'udzubika min fitnatil masihid dajjal wa a'udzubika min fitnatil mahya wal mamat. Rawahul Bukhari wa Muslim. Kata Nabi SAW, katakan oleh kalian doa berikut ini, berlindung kepada Allah dari 4. Pertama,
Ya Allah, kami berlindung kepada Engkau dari azab jahannam. Pertama. Kedua, wa'udzubika min azabil qabr. Aku berlindung kepada Engkau dari azab kubur. Ketiga, wa'udzubika min fitnatil masihid dajjal. Aku berlindung kepada Engkau dari fitnah al-masihid dajjal. Yang keempatnya, wa'udzubika min fitnatil mahya wal mamat. Aku berlindung kepada Engkau dari fitnah ketika hidup ataupun ketika mati. Ketika hidup, ya fitnah-fitnah yang banyak kita alami. Keburukan-keburukan itu fitnah. Fitnah mati maknanya adalah godaan setan menjelang kematian. Kalau orang lagi sakarat, setan itu datang menggoda agar orang itu murtad, keluar dari agama, keluar dari Islam. Itu yang disebut fitnah kematian. Berlindung kepada Allah agar di akhir kehidupan kita, saat kita akan mati dan pasti akan mati, kita tidak terayu oleh syaitan laknatullahi alaihi. Tidak terbujuk untuk mengikuti apa yang dibisikkan oleh syaitan. Salah satu caranya gimana? Ketika hidup sekarang, berlatihlah, terbiasalah untuk tidak mengikuti rayuan godaan syaitan. Untuk berdosa, untuk bermaksiat, untuk mengabaikan hak-hak Allah, mengabaikan perintah Allah. Kalau azan berkumandang, cuek dulu. Itu bisikan setan, diikuti itu. Tenang, baru azan, belum qomat. Setelah qomat, tenang, imam belum takbiratul ihram. Setelah takbiratul ihram, tenang, masih rakaat pertama. Yang penting ikut berjamaahnya, kan gitu ya. Setelah salam, tenang, besok madzuhur masih ada terus. Diikuti itu bisikan setan selama hidup. Kalau sudah terbiasa setan membisikkan godaannya selama hidup kita ikuti, dikhawatirkan matinya su'ul khatimah. Ketika di akhir hidupnya setan datang, kata setan, kun Yahudian fa innahu khairul adyan. Jadilah kamu Yahudi. Karena Yahudi itu sebaik-baik agama. Kalau kita tolak datang lagi kun Nasraniyan fa innahu khairul adyan. Jadilah kamu Nasrani itu sebaik-baik agama. Terus ini tidak mempan disodori pemikiran akidah sesat lainnya sampai dia terjerumus. Waliyadzubillah. Itu fitnah kematian. Maka berlindunglah kepada Allah Azza wa Jalla agar kita dilindungi dari hal tersebut. Hadis ini sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ini yang kelima. Yang keenam, ini hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim dengan kisah yang panjang. Dari Al-Barra bin Azib radhiyallahu anhuma, yang tadi menjadi penafsir dari Al-Quran surah Ibrahim, yuthabitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya. Allah memantapkan orang-orang beriman dengan ucapan mantap. Maksud ucapan yang mantap bisa menjawab di alam kubur. Hadis detailnya saya langsung terjemahkan, tidak baca aslinya karena panjang. Sedangkan waktu tersisa sedikit lagi. Kata Al-Barra bin Azib, kami keluar bersama Rasul SAW mengiringi jenazah seorang lelaki bangsa Ansor. Ketika kami tiba di kuburan dan setelah selesai proses penguburan, Nabi SAW duduk. Kami pun duduk di sekitarnya. Seolah-olah di atas kami ini ada burung. Ini hanya ungkapan, nggak ada burung. Seolah-olah. Artinya mereka tertunduk diam dan tidak menggerak-gerakkan kepalanya. Kalau di atas kita ada burung, agar burung ini tidak kabur, kita diam nggak bergerak gitu kan. Di tangan beliau ada sebatang ranting, lalu beliau tancap-tancapkan ke tanah, lalu beliau angkat kepalanya ke langit, lalu berkata, Ista'idzu billahi min adzabil qabr.
Berlindunglah kalian kepada Allah dari azab kubur. 2 atau 3 kali beliau mengatakan itu. Lalu kami pun berkata, na'udzubillahi min azabil qabr. Lalu beliau menyatakan, sesungguhnya seorang hamba mukmin, yang mukmin dulu, bila dia berada di kehidupan yang akhir dari kehidupan dunia, menjelang kepindahannya ke akhirat, mau mati ini, turunlah para malaikat dari langit. Wajah mereka cerah, karena ini orang mukmin yang akan mati. Seolah-olah wajah mereka itu matahari. Mereka membawa kain kafan dari surga dan aroma wewangian dari surga. Sampai mereka duduk di sekeliling orang mukmin yang akan mati ini dengan radius sejauh mata memandang. Saking banyaknya ini malaikat rahmat. Lalu datanglah malakul maut. Dia duduk di samping kepala orang mukmin yang akan mati. Lalu berkata, "Ayyatuhan nafsul mutmainnah, ukhruji ila magfirati minallahi wa ridwan." Wahai jiwa yang tenang, keluar kamu menuju ampunan Allah dan keridhoannya. Maka keluarlah ruh orang mukmin ini seperti keluarnya air dari sebuah gelas yang dituangkan, lancar gitu, tidak tersendat. Diambillah ruh ini oleh malakul maut, kemudian diestafetkan kepada malaikat yang ada di sekelilingnya, disimpan di atas kain kafan yang dibawa dari surga, ditaburkan wewangian dari surga, aroma wewangiannya menyebar kemana-mana. Lalu dibawalah naik ke atas langit. Maka tak ada satu rombongan malaikat pun yang berpapasan dengan ruh ini, kecuali mereka bertanya, ma hadhihi rihut thayyibah, ruh siapa yang wangi yang baik ini? Lalu dijawab, ini ruh fulan bin fulan, disebut dengan sebaik-baik nama, yang dahulu ketika di dunia dia dinamai dengan nama itu. Sampai ke langit dunia, langit terdekat, minta dibukakan. Lalu dibukakan pintu langit dunia. Terus begitu sampai ke langit yang ketujuh. Sampai di atas langit yang ketujuh Allah berfirman, uktubu kitab abdi fi illiyin wa'iduhu ilal ard fa inni minha khalaqtuhum wa fiha u'iduhum wa minha ukhrijuhum taratan ukhra. Catat catatan hambaku ini di Indiyin, kembalikan dia ke dalam tanah, karena aku berjanji bahwa dari tanahlah aku menciptakan mereka, ke tanahlah aku mengembalikan mereka, dan dari tanah pula aku keluarkan kembali mereka nanti. Dikembalikanlah ruhnya ke jasadnya di alam kubur. Kita sudah pernah menjelaskan apa itu kematian. Mati itu berpisahnya ruh dengan badan, terputusnya hubungan ruh dengan badan, dan berubahnya keadaan ruh dengan badan. Berubah itu dengan makna nanti busuk si jasadnya kalau ruhnya ini sudah terpisah dan tidak ada keterkaitan lagi, hancur. Tapi selama ruh ini ada di dalam badan, puluhan tahun nggak hancur, bertumbuh, berkembang, tetap hidup. Nah nanti ruh ini dimasukkan lagi ke jasadnya di alam kubur, hidup lagi dia. Maka setelah dikembalikan ke jasadnya di alam kubur, dia didatangi oleh 2 malaikat, didudukan, lalu ditanya, man rabbuk, siapa Rabbmu? Fayaqul Rabbi Allah, Rabbku adalah Allah. Ditanya, wa ma dinuk, apa agamamu? Dia menjawab, dinil Islam.
Ditanya lagi, ma hadzal rajul ladzi bu'itsa fikum, bagaimana pendapat tentang laki-laki yang diutus kepada kalian? Dia menjawab, huwa Rasulullah. Dia adalah utusan Allah. Dalam riwayat lain ditanya, wa ma amal wa ma ilmuka, apa dalilmu tentang tiga jawaban tadi? Apa alasannya kamu menjawab dengan tiga jawaban tadi? Dia menjawab, qara'tu kitab Allah fa amantu bihi wa saddaqtu. Aku membaca kitab Allah, aku mengimaninya dan membenarkannya. Maka ada suara dari langit yang menyatakan, an sadaqa abdi, hambaku ini telah benar ucapannya. Fafrishu minal jannah wa albisuhu minal jannah wa aftahu lahu baban ilal jannah. Hamparkan kasur dari surga, kasih pakaian dari surga, bukakan baginya pintu menuju surga. Lalu mengalirlah atau berhembuslah angin sejuknya, wanginya ke alam kubur orang itu. Wa yufsahu lahu fi qabrihi muddal basar. Lalu diluaskan di alam kuburnya seluas sejauh mata memandang. Lalu Nabi SAW melanjutkan, fayatihi rajulun husnul wajh wa husnul thiyab tibur rih. Datanglah orang wajahnya ramah, bagus, enak dipandang, pakaiannya juga bersih, bagus, dan aroma yang keluar dari tubuhnya wangi. Lalu orang itu berkata, absyir billadzi yasurruk, berbahagialah engkau dengan kebahagiaan yang akan engkau terima. Hadza yaumuka alladzi kunta tu'ad, inilah hari yang telah dijanjikan untukmu. Ada orang datang ke alam kubur orang mukmin ini, entah dari mana. Lalu orang mukmin ini bertanya, man anta? Fawajhuka alwajhul ladzi yaji'u bil khair. Kamu ini siapa? Wajahmu itu wajahmu adalah wajah yang datang dengan membawa kebaikan, menyenangkan. Tutur katanya santun, sopan, menyenangkan orang yang mendengarkannya. Sikapnya juga menyenangkan. Ya. Orang ini menjawab, ana amaluka sholeh. Aku adalah amal solehmu dulu waktu di dunia. Jadi amal soleh kita di alam kubur menjelma menjadi sosok yang sesuai dengan amal kita. Amal kita amal soleh, orangnya menyenangkan. Amal kita buruk, orangnya nyebelin. Seburuk amal kita nanti. Maka orang itu berdoa, orang mukmin, Rabbi aqimis sa'ah, Rabbi aqimis sa'ah, hatta arji'a ila ahli wa mali. Nah, sebelum itu diceritakan, diperlihatkan rumah dia di surga. Tuh lihat rumahmu di surga. Di sana ada istrimu dari kalangan bidadari surga. Ada harta yang tidak ternilai dengan nilai yang ada di dunia. Sampai orang itu berdoa, ya Allah segerakan kiamat, ya Allah segerakan kiamat, sehingga aku bisa kembali ke istriku dan hartaku di surga. Dia gak sabar ingin segera menempati rumahnya di surga, kembali kepada istri dan hartanya. Itulah doa orang mukmin di alam kubur, dan itulah nikmat kubur. Sebaliknya adapun orang kafir, ketika dia berada di ujung kehidupannya di dunia, menjelang kepindahannya ke akhirat alias mau mati, turun para malaikat dari langit. Wajah mereka hitam. Mereka itu membawa musuh bahasa Arab bukan bahasa Indonesia. Musuh itu disebutkan wa huwa ma yulbasu min nasiji sya'r 'alal badan. Kalau bahasa kita, kain yang kasar, gatal ke kulit. Seperti tahu karung goni, wadah beras yang tebal. Seperti itu, yang diambil dari neraka. Mereka duduk di sekitar orang kafir yang akan mati ini dengan luas sejauh mata memandang.
Datanglah malakul maut, duduk di samping kepala orang yang akan mati ini sambil berkata, ayyatuhan nafsul khabithah ukhruji ila sakhati minallahi wa ghadabi. Wahai jiwa yang buruk, keluarlah engkau menuju kemurkaan Allah dan kemarahannya. Maka orang ini ruhnya itu keluar dari jasadnya tapi tersendat. Dia bertahan tidak mau keluar. Dicabutlah oleh malakul maut. Kuat ruh itu bertahan, lebih kuat lagi yang mencabutnya. Lalu disebutkan fayantazi'uha kama yuntaza'us safud minas sufil mablul. Dicabutlah ruh itu. Taubahnya seperti dicabutnya safud dari kain wol yang basah. Safud itu adalah logam yang panjang, ada cabang-cabangnya, dimasukkan ke dalam kain wol yang basah. Kain wol basah itu kuat. Ketika dicabut, cabang-cabangnya itu ngait ke serat-serat kain wol. Susah untuk dicabut. Tapi lebih kuat tenaga yang mencabut. Faya'khuduha. Lalu dicabut. Bersamaan dengan dicabutnya terputuslah semua urat dan syaraf dari orang tersebut. Dan ini menimbulkan rasa sakit yang tak terkira. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah menjelaskan, dalam tubuh kita kan ada entah berapa miliar titik-titik syaraf. Ruh kita berakar di setiap titik syaraf. Ruh kita berkembang sesuai dengan perkembangan tubuh kita. Waktu bayi, ruhnya sebesar bayi, paling setengah meter. Terus orang itu tumbuh berkembang, ruhnya juga ikut berkembang. Dan berakar di setiap titik-titik syaraf. Secara kuat, nggak bisa lepas. Kalau umpamanya dibawa ngebut dengan motor dengan kecepatan tinggi, ruhnya nggak akan lepas. Kalau helm bisa lepas. Ini enggak, bisa lepasnya dicabut. Dicabut, tercabutlah setiap akar dari ruh itu ke setiap titik-titik syaraf. Pada titik syaraf kita tahu, itu yang merasakan rasa sakit, panas, dingin, enak, dan seterusnya. Tercabut. Ikut putuslah urat-urat dan syaraf dari orang tersebut. Lalu diestafetkan dan disimpan di atas al-musuh tadi, kain kasar yang sakit perih ke kulit, kemudian menebarkan aroma busuk yang lebih busuk daripada bangkai terbusuk di dunia. Lalu dibawalah ke langit. Tidaklah berpapasan ruh ini dengan rombongan para malaikat kecuali mereka bertanya, ini ruh siapa yang buruk ini, yang busuk ini, yang bau ini? Dijawab, ini ruh fulan bin fulan. Sampailah di langit ke dunia, di langit dunia minta dibukakan tapi tidak dibukakan. Tidak boleh masuk menembus langit, bisa menimbulkan polusi. Inilah lalu Nabi SAW membacakan ayat yang terdapat dalam surah Al-A'raf 40, la tufattahu lahum abwabus sama wa la yadkhulunal jannah hatta yalijal jamalu fis samil khiyat. Tidak akan dibukakan bagi mereka pintu-pintu langit. Dan mereka tidak akan masuk surga sampai ada anak unta yang bisa masuk lubang jarum. Ini mustahil, jangankan anak unta. Jari kita satu dimasukkan ke lubang jarum, mustahil. Semustahil itu orang itu masuk ke dalam surga. Maka Allah berfirman, uktubu kitabahu fis sijjin fil ardi sufla. Catatkan catatan hambaku itu di sijjin, di tanah yang paling rendah. Lalu dilemparkan. Si ruh tersebut dari atas langit dibawa oleh angin ke tempat yang jauh, disambar oleh burung-burung sampai akhirnya dia masuk juga ke jasadnya di alam kubur. Lalu Nabi SAW membaca Al-Quran surah Al-Hajj 31, wa may yusyrik billah faka'annama kharra minas sama.
Siapa yang musyrik kepada Allah seolah-olah dia itu dijatuhkan dari langit, lalu disambir oleh burung-burung, au tahwi bihi rih, atau dibawa oleh angin ke tempat yang fi makanin sai, ke tempat yang sangat jauh. Ayat ini berkaitan dengan nasib ruh orang kafir atau orang durhaka tadi. Lalu kembalilah ruhnya ini ke jasadnya di alam kubur. Datanglah dua malaikat, lalu ditanya, man rabbuk, siapa Rabbmu? Orang ini menjawab, ha la adri, apa, aku tidak tahu. Ma dinuk, apa agamamu? Jawabannya sanya, ha, aku tidak tahu. Terus, ma hadzal rajul ladzi bu'itsa fikum? Bagaimana pendapat tentang laki-laki yang diutus kepada kalian? Dia menjawab, ha la adri, aku tidak tahu. Fayunadi minas sama, fayunadi munadi minas sama, ada yang bersuara dari langit, angkadzaba abdi, hambaku ini telah berdusta. Fafrishu minan nar waftahu lahu baban ilan nar, hamparkan baginya kasur dari neraka, berikan pakaian dari neraka, bukakan pintu menuju neraka. Berhembuslah angin dari neraka, ya panasnya, ya baunya. Lalu wa yudayyaku alaihi qabruhu hatta takhtalifa fi adla'uhu. Lalu si tanah yang ada itu menghimpit dia sampai remuk tulang-tulangnya, menjerit sakit. Lalu dikembalikan lagi seperti semula. Datanglah seorang lelaki yang wajahnya buruk, pakaiannya buruk, badannya bau, sikapnya rese, kata-katanya kasar. Dia berkata, absyir billadzi yasu'uk. Ini ironi, ini apa? Sarkasme atau apa? Berbahagialah engkau dengan keburukan yang akan menimpamu. Ini adalah hari yang dijanjikan untukmu. Dia bertanya, siapa kamu? Wajahmu adalah wajah yang datang dengan membawa keburukan. Dia menjawab, ana amalukal khabith. Aku amal burukmu waktu di dunia. Lalu diperlihatkan rumah dia di neraka nanti itu. Nanti kamu setelah kiamat itu, tuh tempatmu di neraka sana. Mengerikan. Orang ini berdoa, Rabbi la tuqimis sa'ah. Ya Allah, jangan jadikan kiamat, jangan jadikan kiamat. Orang mukmin tadi berdoa, ya Allah segerakan kiamat ini, jangan jadikan kiamat. Ya, dua-duanya berdoa dengan doa yang bertolak belakang. Saya tanya, doa siapa yang dikabul? Orang mukmin atau orang kafir? Orang mukmin enggak ada yang dikabul. Kiamat terjadi bukan karena doa mereka ya. Ini hanya ungkapan saja. Orang mukmin ingin segera kiamat tuh enggak sabar, ingin segera dia menempati istananya di surga beserta istrinya dari kalangan bidadari surga, menyenangkan, ingin segera. Tapi tetap doanya tidak dikabul. Demikian juga orang kafir, ya Allah jangan jadikan kiamat. Enggak dikabul, kiamat itu pasti terjadi nanti ya. Inilah hadis yang ke-6 tentang adanya alam kubur. Di sana ada azab kubur, di sana ada nikmat kubur, di sana juga ada fitnah kubur ya. Dan hadis ini diriwayatkan Imam Ahmad, Abu Daud, An-Nasai, Ibnu Majah dan yang lain-lain dengan sanad yang sahih. Sementara kita bahas 6 hadis saja dulu yang menjelaskan tentang adanya alam kubur. Hadis-hadis lainnya akan kita bahas nanti di pertemuan yang akan datang. Untuk sekarang cukup sampai di sini, waktunya sudah habis. Semoga Allah Azza wa Jalla mempertemukan kita kembali di hari Jumat yang akan datang. Subhanakallahum bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.